Ya, oke. Mulai dari nomor 1 ya. Ini kami itu ngerjain 9 dari 14 soal. Jadi ada yang nggak bisa, terus ada juga yang caranya hampir sama. Jadi ini yang pertama, itu soalnya kan diketahui S itu subset dari himpunan bilangan real, kemudian S itu terbatas ke bawah. Nah, karena terbatas ke bawah pasti punya batas bawah. Nah, di sini diketahui batas bawahnya itu adalah W. Nah, buktikan bahwa W itu infimum S jika dan hanya jika untuk setiap bilangan real epsilon, epsilon lebih dari 0, ada T sedemikian hingga T itu anggota S, T itu kurang dari W ditambah epsilon. Nah, di sini kan jika dan hanya jika ya. Jadi harus dibuktikan dua arah. Ini yang pertama, aku mau buktiin kalau misalnya W itu infimum. Jadi aku diketahuinya itu diketahui ini. Kemudian aku mau buktiin kalau misal W itu infimum. Nah, langkahnya itu misalkan V itu batas bawah S dengan V itu tidak sama dengan W. Pastikan ya, karena aku mau ngambil batas bawah yang lain. Nah, karena V itu tidak sama dengan W, nah ada namanya sifat trikotomi. Kalau misalnya V sama W itu bilangan real, maka ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, V itu sama dengan W, kemudian yang kedua, itu V lebih dari W, kemudian yang ketiga, V itu kurang dari V. Nah, di sini kan yang sama dengan kan udah diketahui kalau misal V tidak sama dengan W. Jadi nggak perlu kita analisis kasus yang pertama. Jadi tinggal 2 kasus, yaitu ketika V itu lebih dari W dan V itu kurang dari W. Nah, V sama W kan sama-sama batas bawah S ya. Jika V itu lebih dari W, maka aku boleh pilih epsilon bilangan real itu V dikurangi dengan W. Karena kan V-nya lebih dari W, jadi misal aku gambar V-nya itu di sini. Jadi kalau misal aku ambil epsilon sama dengan V dikurangi W, berarti epsilonnya itu sebesar ini. Jadi jarak antara V sama W. Nah, berdasarkan hipotesis tadi, maka itu akan ada T itu anggota S, sedemikian hingga T itu kurang dari W plus epsilon. Nah, di sini kan epsilon tadi V dikurangi W. Epsilon sama dengan V dikurangi W. Berarti aku bisa tulis V sama dengan W ditambah epsilon. Nah, tadi kan aku udah punya ini. Aku buktiin dari kanan ke kiri. Nah, di situ T kurang dari W plus epsilon atau W plus epsilonnya itu sama dengan V. Nah, akibatnya V ini bukan batas bawah S karena ada yang lebih bawah daripada V itu. Jadi T itu anggota S, jadi lebih bawah daripada V, berarti V ini bukan batas bawah dari S. Nah, kontradiksi dengan kenyataan bahwa V itu batas bawah S. Tadi kan awalnya aku pilih V itu batas bawah S. Jadi pernyataan jika kasus V itu lebih dari W, maka kontradiksi dengan apa yang aku misalkan tadi yang pertama. Nah, oleh karena itu yang benar haruslah kasus yang kedua, yaitu V kurang dari W. Nah, karena jika V itu batas bawah S dengan V itu tidak sama dengan W, akan berakibat V itu kurang dari W. Nah, berdasarkan definisi infimum, terbukti bahwa W itu infimum dari S. Di sini kita udah buktiin dari kanan ke kiri. Selanjutnya kita mau buktiin dari kiri ke kanan. Oke. Nah, diberikan barang bilangan real epsilon dengan epsilon itu lebih dari 0.
Nah, di sini kita kan mulai dari diketahuinya W infimum S mau buktiin kalau nanti untuk setiap epsilon bilangan real, epsilon lebih dari 0 itu ada T sedemikian hingga T itu kurang dari W plus epsilon. Nah, karena W itu infimum dari S, dan menurut definisi infimum, W itu akan kurang dari W plus epsilon. Nah, maka W plus epsilon itu pasti bukan batas bawah S, karena tidak berada di W W plus epsilon itu tidak akan ada di bawahnya S. Jadi itu terbukti bahwa W itu bukan batas, W plus epsilon itu pasti akan bukan batas bawah S. Oleh karena itu, ada T anggota dari S, sehingga mengakibatkan W itu kurang dari atau sama dengan T, kemudian T itu kurang dari W plus epsilon. Nah, dari sini terbukti kalau misal ada T anggota S, sedemikian hingga T itu kurang dari W plus epsilon. Untuk setiap epsilon bilangan real, epsilon lebih dari 0. Nah, dari pembuktian dua arah tersebut, terbukti bahwa W itu infimum dari S jika dan hanya jika untuk setiap bilangan real epsilon, epsilon lebih dari 0, ada T anggota S sedemikian hingga T itu kurang dari W plus epsilon. Oke, dari nomor 1 ini, ada yang mau ditanyain atau enggak? Atau mungkin kalau malu nanya di sini, nanti tanya di grup aja atau boleh PC ke aku atau Zulfa. Nanti dibahas lewat chat aja nggak apa-apa. Oke, aku lanjut untuk nomor 2. Ntar Zul, ada yang tanya Zul. Kurang dari W nggak dibuktiin juga kak. Itu kenapa ya kak? Iya benar. Jadi ada sifat trikotomi, mungkin aku nggak tahu kalau di buku yang versi bahasa Inggris, Introduction to Real Analysis atau apa itu karyanya Bartel, itu nggak tahu halaman berapa, tapi itu kalau sifat trikotomi itu mengatakan bahwa salah satu dari pernyataan tersebut akan benar. Jadi yang pertama, misal V sama W itu eh, anggota bilangan real, maka kemungkinan pertama V itu sama dengan W, kemungkinan kedua itu V kurang dari W, kemungkinan ketiga V akan lebih besar dari W. Jadi kalau misal duanya salah atau duanya udah kebukti kalau misal tidak benar, maka yang terakhirlah yang benar. Tuh, kata menjawab Adrian. Oke, lanjut Zul. Oke, aku lanjut untuk yang nomor 2. Untuk teoremanya ada bilangan positif, bilangan real positif X sedemikian hingga X pangkat 3 akan sama dengan 5. Oke, yang pertama berarti kita bisa misalkan suatu himpunan yang aku namakan himpunan S, dengan S itu bilangan real 0 kurang dari sama dengan S dan S pangkat 3 kurang dari 5. Di sini kalau kita udah buat himpunan, kita perlu memastikan dulu apakah himpunan itu kosong atau tidak kosong, dan apakah kalau di kasus ini kita perlu tahu apakah dia punya batas atas atau enggak. Nah, yang pertama, aku bisa ambil salah satu anggota di himpunan S, yaitu 1, karena 1 kalau kita pangkatkan 3 hasilnya 1, atau 1 itu kurang dari 5, sehingga S itu bukan himpunan kosong. Kemudian untuk membuktikan batas atas, aku bisa ambil 2 itu bukan elemen
dari himpunan S, karena 2 pangkat 3 itu kan 8. Nah, berarti tidak memenuhi himpunan S. Jadi kayak ada, intinya himpunan S itu bukan himpunan tak hingga, jadi himpunan berhingga. Sehingga S memiliki batas atas. Kemudian karena tadi ada kata-kata memiliki batas atas, berarti kita bisa katakan S ini mempunyai supremum. Nah, kita misalkan supremum dari S itu namanya X. Artinya X ini elemen bilangan real. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa X pangkat 3 sama dengan 5 itu akan ditunjukkan bahwa X pangkat 3 itu sama dengan 5. Nah, melalui sifat trikotomi, sama kayak tadi. Jadi nanti ada 2 kemungkinan, karena ini kan sudah ada X pangkat 3 sama dengan 5, maka sifat trikotomi yang lain itu ketika X pangkat 3 kurang dari 5 dan X pangkat 3 lebih dari 5. Yang pertama, ketika kita andaikan dulu ketika X pangkat 3 kurang dari 5. Nah, di sini tugas kita kan tadi membuktikan bahwa X pangkat 3 sama dengan 5. Jadi kita harus membuktikan X pangkat 3 kurang dari 5 dan X pangkat 3 lebih dari 5 itu salah. Andaian yang salah. Nah, tujuan kita saat ini karena X tadi itu supremum, jadi semisal nanti ada, misal ini himpunan S ya, yang semisal ke kiri itu himpunan S. Nah, X itu supremum. Nah, kita harus membuktikan kalau emang X itu bukan X pangkat 3 itu bukan sama dengan 5, berarti kita harus membuktikan bahwa nanti di sini ada, bisa karena ini di sini X ya. Karena setiap sesuai sifat Archimedes ya, kalau di sini pasti ada X dengan rentang 1/n. X plus 1/n. Nah, kita bisa buktikan bahwa X plus 1/n ini ada di dalam S. Nanti kalau X plus 1/n ini ada di dalam S, artinya yang diketahui, kita kan diketahui bahwa X itu, kita kan punya data bahwa X itu supremum. Nah, semisal kita nanti udah membuktikan bahwa X plus 1/n ini ada di dalam S, artinya X itu bukan lagi supremum. Maka kontradiksi nanti akhirnya. Nah, kita fokusnya nanti akan ke situ. Yang pertama, kita kembali ke X pangkat 3 kurang dari 5. Dari pernyataan ini bisa kita olah menjadi 5 min X pangkat 3 lebih dari 0. Nah, kemudian nanti kita tambah atau kita manipulasi dengan 5 min X kuadrat per 3X kuadrat plus 3X per 1 lebih dari 0. Di sini kita pastikan pasti hasilnya positif karena tadi kan 5 min X pangkat 3 udah kita ketahui lebih dari 0 ya. Kemudian X tadi, itu kan kita tahu X itu pasti lebih dari 0. Karena, karena X itu supremum dari S, sedangkan X tadi kita tahu bahwa lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini. Nah, kita tahu S itu lebih dari sama dengan 0, sehingga pasti supremumnya juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, aku dapat 3X kuadrat plus 3X plus 1 ini dapat dari mana? Ini nanti kita berjalan mundur gitu. Jadi nanti kalau dari mengerjakan dari maju, itu nanti ini aku kosongin. Karena aku belum tahu harus aku isi apa. Nanti akan tahu setelah langkah-langkah berikutnya gitu. Kemudian berarti kan udah kita pastikan karena X ini lebih dari 0, maka pasti ini bernilai positif, 5 min X pangkat 3 juga bernilai positif, sehingga pasti lebih dari 0. Kita udah punya
beberapa persamaan ya. Dengan menggunakan sifat Archimedes, maka diperoleh, nah sifat Archimedes ini kan setiap bilangan positif pasti ada n sedemikian hingga itu elemen demikian hingga sekian itu pasti ada seper n. Jadi setiap suatu bilangan itu bilangan positif itu pasti di sebelah kirinya kayak garis bilangannya itu pasti ada seper n 0. Sehingga aku bisa katakan 5 min x pangkat 3 per 3x kuadrat plus 3x plus 1 ini pasti di sebelah kirinya masih ada seper n. Nah, seper n ini juga pasti lebih dari 0. Karena n-nya di sini adalah n elemen bilangan asli. Nah, kemudian dengan dua kondisi ini aku kalikan kedua ruas dengan 3x kuadrat plus 3x plus 1 juga didapatkan seperti ini, per n kali 3x kuadrat plus 3x plus 1 kurang dari 5 min x pangkat 3. Nah, ini udah kita dapat persamaan yang baru lagi. Nah, ini sekarang kita kembali ke misi awal. Nah, kita punya x plus 1/n. X plus 1/n ini karena kita mau membuktikan apakah dia di dalam S, itu kita perlu sesuai dengan syarat dari S. Nah, syarat dari S itu apa? Ketika dipangkatkan 3, hasilnya kurang dari 5. Nah, itu kita buktikan. Nah, kita tulis lagi x plus 1/n pangkat 3 itu kalau kita kali biasa ya, nanti kita ketemu x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat per n ditambah 3x per n kuadrat ditambah 1 per n pangkat 3. Kemudian di sini aku manipulasi lagi, nah aku cari persamaan yang identik dengan ini tapi juga berhubungan dengan persamaan yang udah kita dapat ini tadi, persamaan 1. Nah, itu akhirnya aku dapat kurang dari sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat per n ditambah 3x per n ditambah 1 per n. Nah, di sini kita pakai kurang dari karena nanti kita mau membuktikan dia kan ada dia ada di himpunan S. Dengan himpunan S tadi syaratnya adalah x pangkat 3 kurang dari 5. Jadi kita mau membuktikan apakah kurang dari. Nah, kita tahu bahwa kalau semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi, aku bisa memastikan kalau ini n kuadrat. Kalau ini n kuadrat, di sini n, berarti pasti lebih besar ini. Kemudian kalau aku masih juga bisa memastikan n pangkat 3 ini pasti lebih kecil dari 1/n. Oke, sehingga aku bisa tulis seperti ini tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian aku jabarin aku ubah lagi bentuknya untuk ketiga suku ini sama-sama memiliki 1/n, jadi aku keluarkan 1/n-nya sehingga dapat 1/n dikali 3x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, tadi kita udah punya persamaan 1 yaitu 1/n kali 3x kuadrat plus 3x plus 1 itu kurang dari 5 min x kuadrat x pangkat 3. Sehingga aku bisa nulis lagi ini udah nggak sama dengan lagi karena sifat transitif ya. Jadi ini kan kurang dari 5 min x pangkat 3. Jadi bentuknya tandanya akan berubah sehingga x pangkat 3 kita substitusikan menjadi 5 min x pangkat 3 sehingga didapatkan ini coret
ketemu kurang dari 5. Jadi kita bisa dapatkan X plus per N angka 3 itu kurang dari 5. Artinya X di sini elemen dari S. Dan di sini kita bisa mengatakan bahwa X itu bukan supremum dari S, karena X plus per N itu kan ada di kanannya X. Sedangkan X plus per N ini bukan batas atas juga, dia masih ada di dalam himpunan S, sehingga kontradiksi dengan yang diketahui bahwa X tadi katanya X sama dengan supremum dari X. Sorry. Gitu ya, karena di kanannya X itu masih ada bilangan yang ada di dalam S, jadi itu kontradiksi. Artinya kan X bukan supremum, padahal udah kita ketahui tadi kalau X itu supremum dari S. Jadi pengandaian di sini salah. Lanjut, tadi pengandaian untuk ketika X pangkat 3 kurang dari 5. Nah, sekarang kita andaikan X pangkat 3 itu lebih dari 5. Sama kayak tadi, kalau ada himpunan X di sini, kalau X pangkat 3 misal X pangkat 3 ada di sini, misal X ada di sini, katanya tadi kan X kita ketahui X itu supremum ya. Nah, kita sekarang mulai membuktikan lagi di kirinya X itu kan kita bisa katakan X min 1 per M. Nah, kita buktikan apakah X min 1 per M ini merupakan batas atas juga, karena kalau dia merupakan batas atas artinya ini bukan supremum, jadi kontradiksi lagi. Nah, fokus kita ke situ juga. Aku lanjut. Nah, kita kan tadi udah punya persamaan X pangkat 3 lebih dari 5. Ini aku ubah menjadi X pangkat 3 min 5 lebih dari 0. Sama kayak tadi, kita menggunakan penyebut untuk memanipulasi, tapi di sini lebih berbicara lagi masih kosong ya, karena belum tahu kita isi dengan apa gitu. Jadi X pangkat 3 min 5 per 3X kuadrat lebih dari 0. Ini bisa dipastikan lebih dari 0, sama kayak tadi, karena X itu lebih dari 0, X itu supremum, maka X lebih dari sama dengan 0. Kemudian bisa dipastikan ini tadi lebih dari 0, sehingga ini positif. Kemudian ini juga positif karena X-nya lebih dari 0. Kemudian dengan menggunakan sifat Archimedes sama kayak tadi, sehingga didapatkan 0 itu kurang dari super N kurang dari X pangkat 3 min 5 per 3X. Kemudian pindah ruas ya, atau dikali 3X pangkat 2 didapat per M kali 3X pangkat 2 dikurangi kurang dari X pangkat 3 min 5. Nah, kayak tadi kita kembali ke rencana awal, yaitu X min 1 per M. Ini kita pangkatkan 3 sesuai dengan syarat dari himpunan S. X min 1 per M pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3 X pangkat 3 min 3X kuadrat per M ditambah 3X per M kuadrat min 1 per M pangkat 3. Ini kita manipulasi lagi, kita ambil persamaan baru yang identik atau hampir sama dengan ini, tapi juga ada hubungannya dengan ini aku ambil dari sini. Kita kan mempunyai tandanya lebih dari ya, jadi bukan kayak tadi. Kalau tadi kita cari yang kurang dari, sekarang kita cari yang lebih dari.
Jadi persamaan yang lebih besar dari ini. Oke, tadi kita tahu bahwa 3x per m kuadrat itu kan bentuknya positif. Kemudian ini 1 per m pangkat 3 itu juga pasti bentuknya positif. Nah, aku bisa jamin bahwa ini lebih besar dari ini. Kenapa? Karena pertama pembilangnya dia udah lebih besar dari yang 1 per m pangkat 3. Kemudian penyebutnya juga begitu. Penyebutnya itu lebih kecil dari 1 per m pangkat 3. Penyebut kalau lebih kecil berarti nilainya lebih besar. Sehingga aku bisa pastikan ini lebih besar dari 1 per m pangkat 3. Nah, kalau kita logika, setiap bilangan yang lebih besar dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil itu jika ini konteks positif ya, nilai positif. Jadi pasti nilainya tetap positif. Jadi aku bisa ganti, berarti kan ini pasti lebih dari 0 hasilnya. Nah, aku bisa ganti kedua ini dengan angka 0. Nah, dia lebih dari 0. Jadi bisa aku tulis lebih dari x pangkat 3 min 3x kuadrat per m ditambah. Kita gunakan lagi min 3x kuadrat per m. Kita tadi punya persamaan itu, yaitu ini, itu per m atau 3x kuadrat per m itu kurang dari x pangkat 3 min 5, sehingga kita bisa substitusi bentuknya jadi x pangkat 3 min x pangkat 3 ditambah 5. Kita substitusi, kita coret-coret x pangkat 3, kita dapat lebih dari 5. Jadi x min 1 per m pangkat 3 itu lebih dari 5. Artinya x bukan supremum dari S. Karena ternyata di sebelah kirinya X itu masih ada yang merupakan balas atas. Gitu ya. Padahal kita udah punya, udah bisa dipastikan bahwa X itu supremum S. Misalkan tadi, tapi ternyata kontradiksi dengan pengandaian kata, sehingga pengandaian ini salah. Jadi dari kedua, sama kayak tadi, jadi dari kedua pernyataan sifat dikotomi tadi, x pangkat 3 lebih dari 5 sama x pangkat 3 kurang dari 5 itu pengandaiannya salah, sehingga yang benar, pernyataan yang benar adalah x pangkat 3 sama dengan ada yang ditanyakan? Ya, silakan Rika. Mbak, itu nyari 3x kuadratnya itu gimana ya? Kita mikirnya gimana? Oke, asli. Untuk sama kayak yang pengandaian kita carinya mundur. Jadi pertama aku nulisnya tetap kosongan gini. Pertama aku nulisnya kosongan kayak gini. Jadi semua di sini aku juga nggak tahu ini isinya berapa. Nah, kemudian ini juga masih kosong kan. Nah, baru aku tahu 3x kuadrat itu ketika ada di sini, ketika aku milih persamaan sebelah kanannya. Nah, pas nyari di sini itu gimana caranya aku nyari, sama kayak tadi, karena tadi aku bilang ini tuh dipastikan lebih dari 0 gitu ya. Jadi aku bisa ganti di sini persamaan kananku itu sama persis kayak yang ada di ini, tapi yang sebelah sini aku ganti dengan ditambah 0. Sehingga kalau tadi kan
aku udah bilang kalau ini tuh lebih dari 0 gitu ya. Artinya berarti tandanya apa? Tandanya lebih dari. Nah, kalau udah dapat itu, berarti kan nanti kita dapat tulisannya kan cuma ini. Pangkat 3 min 3x kuadrat. Nah, kita kan cuma dapat persamaan kayak gini kan, yang ada di sebelah kanan itu kan cuma kayak gini. Berarti gimana caranya biar nanti ini bisa masuk? Berarti apa? Berarti ini bentuknya harus disamakan. Berarti ini bentuknya harus disamakan dengan yang ini. Nah, gitu. Jadi karena kalau kita udah masukin 3x kuadrat dengan ini yang kita dapat tadi, nah itu nanti kan x pangkat 3 bisa hilang. Jadi tujuan kita tuh menghilangkan semuanya kecuali yang kita minta tadi, apa, 5. Kayak tadi yang ada di pengandaian yang pertama, itu kan kita tujuannya adalah menghilangkan semuanya sampai ketemu 5 aja gitu kan. Tuh, jadi ceritanya tuh mundur, alurnya itu mundur. Jadi aku nulisnya waktu itu masih kosongan. Jadi setelah kita tahu, oh berarti aku harus ganti 3x kuadrat per m ini jadi x pangkat 3 plus 5, x pangkat 3 min 5, sehingga aku bisa tulis, oh berarti persamaan yang harus aku isi di sini sama di sini itu 3x kuadrat, karena seper m-nya udah ada di sini. Jadi gimana, Rik? Oke, makasih, Mbak. Ada pertanyaan lain? Oke, lanjut ke nomor 3 kalau gitu. Oke, nomor 3 ya. Ini diketahui S itu subset himpunan bilangan real. Kemudian S bintang itu merupakan suprimum dari S, kemudian U itu bukan elemen S. Buktikan bahwa suprimum dari S union dengan himpunan yang beranggotakan U itu sama dengan suprimum dari himpunan yang beranggotakan S bintang dan U. Nah, di sini buktinya karena S bintang itu elemen S dan U itu bukan elemen S, maka S bintang pasti akan tidak sama dengan U. Sehingga ada dua kemungkinan lain, yaitu S bintang itu lebih dari U atau S bintang itu kurang dari U. Nah, di sini kita selidiki satu persatu. Nah, apakah ketika S-nya itu lebih dari U itu apakah memenuhi ini? Terus kalau misal S-nya itu kurang dari U, S bintangnya itu kurang dari U, apakah juga memenuhi itu? Kalau misal dua-duanya memenuhi, berarti ini terbukti benar. Oke, yang pertama ya. Jika S bintangnya itu lebih dari U. Misalnya aku gambar. Bentar. Sini S bintang, sini U. Kemudian himpunan S itu ada di sini anggotanya. Nah, kalau misal gitu, itu maka suprimum dari himpunan yang beranggotakan U sama S bintang doang, himpunan misal aku ambil himpunan yang itu doang, itu maka suprimumnya itu pasti akan S bintang. Karena S bintang itu lebih besar daripada U. Nah, sehingga didapatkan suprimum dari
S union dengan himpunan yang beranggotakan U itu sama dengan seprimum S juga atau S bintang. Karena apa? Karena misal aku mau ambil suprimum dari himpunan itu semua, berarti nanti tetap suprimumnya akan S bintang. Oke, nah di sini di kasus yang pertama itu udah kebukti bahwa suprimum dari ini itu kan S bintang. Nah, sedangkan suprimum dari ini itu sama juga S bintang. Jadi, ini di kasus pertama itu terbukti. Kemudian kasus kedua, jika S bintang itu kurang dari U, aku gambarin lagi ya. S bintang kurang dari U. Nah, maka suprimum dari yang aku gambar itu akan sama dengan U. Karena di sini misal aku ambil ke titiknya dua doang, yaitu S bintang sama U. Jadi himpunan yang beranggotakan dua titik itu saja, maka suprimumnya akan U. Nah, ini mengatakan bahwa U itu merupakan batas atas dari S juga. Karena apa? Karena U itu ada di sebelah kanannya S, meskipun U itu bukan anggota dari S. Nah, sehingga suprimum dari S union dengan himpunan yang beranggotakan U itu akan sama dengan U juga. Karena misal, aku ambil himpunan yang besar ini. Jadi S itu digabungin sama himpunan yang beranggotakan U. Itu suprimumnya pasti akan U juga. Nah, karena hal ini itu sama dengan jadi suprimum dari himpunan yang beranggotakan S bintang dan U. Kemudian suprimumnya itu suprimum dari S union himpunan yang beranggotakan U itu akan sama dengan U semua, jadi akan memenuhi pembuktian tadi. Nah, di sini karena dalam dua kasus ini terbukti, maka pernyataan tersebut terbukti. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, ini dua kasus aku buktiin semua ya, karena ada kemungkinan kalau misal S bintang itu tidak sama dengan U, maka ada dua kemungkinan, yaitu S bintangnya itu lebih dari U, kemudian S bintangnya itu kurang dari U. Sedangkan dalam dua kondisi itu udah kebukti semua, maka hal yang tadi kita buktikan itu terbukti. Tidak ada yang tanya? Oke, lanjut nomor 4, Zul. Nah, nomor 4 ini mengenai interval bersarang atau IN. Nah, di sini diketahui IN-nya itu interval mulai dari 0 sampai dengan 1/n. Untuk N itu sebarang bilangan asli. Jadi mulai dari 1 sampai tak hingga 1.000.000 pun bisa. Nah, di sini kalau misal aku mau gambarin intervalnya, itu kayak gini. Ini 0, sini kan paling besar kan 1 ya, karena kalau misal n-nya menuju tak hingga, itu pasti akan mendekati 0. Jadi, kalau misal n-nya itu 1, pasti itulah yang nilai paling besar atau paling kanan dari interval tersebut. Jadi 1, di sini 0. Zul scroll atasan. Nah, terus interval yang dimaksud itu gimana sih gambarnya? Itu kalau misal kita masukin n berurutan misal, nanti itu akan menjadi intervalnya semakin kecil. Nah, intervalnya semakin kecil dengan
sebelah kirinya itu nolnya tetap, jadi 0 itu pasti akan ikut terus. Kemudian yang sebelah kanan itu ujungnya akan mengecil-mengecil, intervalnya akan lebih kecil daripada interval yang sebelumnya. Nah, di sini kita disuruh buktikan bahwa irisan dari interval-interval tersebut itu adalah himpunan yang hanya beranggotakan 0. Nah, di sini buktinya gimana? Kita buktiin di 3 kasus. Jadi, misalkan ambil sebarang X itu bilangan real, maka ada 3 kasus. Yang pertama, X itu sama dengan 0, karena kita mau buktiin kalau misal nanti itu himpunannya itu beranggotakan 0 saja. Nah, di sini X sama dengan 0, kemudian yang kedua itu X lebih dari 0, kemudian yang ketiga X kurang dari 0. Nah, pembuktian yang pertama, untuk X sama dengan 0, nah maka itu X itu pasti kan elemen interval N. Jadi 0 itu pasti akan ikut ke dalam interval apapun, N-nya berapapun pasti 0 itu akan ikut. Karena diketahui intervalnya itu mulai dari 0 sampai dengan 1 per N. Jadi di sini pasti terbukti untuk setiap N bilangan asli, itu X sama dengan 0, itu merupakan anggota dari interval IN. Jadi nomor 1 ini benar. Untuk X sama dengan 0 itu benar. Nah, kemudian untuk X lebih dari 0, kalau misal aku mau ambil X lebih dari 0, X berapapun yang benar, misalnya 3, misalnya setengah, misalnya 1/3 gitu. Nah, itu kan semua lebih dari 0. Nah, di sini aku misalkan aja X-nya itu ada di sini. Nah, menurut sifat Archimedes, jadi sifat Archimedes ini sangat-sangat harus diingat ya, karena beberapa pembuktian itu banyak yang pakai sifat ini, karena kerapatan bilangan real. Jadi misal ada, aku punya X lebih dari 0, itu pasti ada bilangan real, maka pasti ada bilangan asli N0, sedemikian hingga N0-nya itu ada, 1 per N0-nya itu ada di sini. Jadi 1 per N0 itu ada di sananya X sama 0. Jadi untuk setiap X bilangan positif, menurut sifat Archimedes itu pasti ada N0 sedemikian hingga 1 per N0 itu lebih dari 0, kemudian 1 per N0 itu kurang dari X. Nah, dari sini aku bisa 1 per N0 ini kan bisa aku jadiin interval. Jadi seperti ini, interval 0 sampai 1 per N0. Jadi ini interval I dengan N itu sama dengan N0. Entah berapapun N0-nya, pokoknya itu terjamin ada. Nah, di sini kan di gambarnya X itu nggak termasuk dari interval N0. Ada di luarnya interval N0. Jadi di sini X itu bukan anggota dari interval N0, sehingga untuk X lebih dari 0, itu terjamin adanya N0 itu bilangan asli sedemikian hingga X itu bukan elemen dari interval N0. Jadi misalkan contoh, aku ambil 3 pasti ada di sini ya. Pasti nanti 3 itu nggak mungkin masuk ke interval yang 0 sampai setengah atau 0 sampai 1/3 gitu, nggak masuk kan, pasti tidak boleh melebihi dari 1 karena 1 merupakan yang terbesar. Jadi ujung paling kanan sendiri itu adalah 1. Kalau misal aku ambil X-nya itu setengah, X-nya setengah berarti anggap aja di sini ya, X setengah. Pasti nanti X setengah ini, X sama dengan setengah ini, pasti nggak termasuk dalam interval yang 0 sampai dengan 1 per 1000. Gitu pasti nggak masuk kan. Nah, karena kita nggak maaf ya kalau agak ramai banget sih. Nah, kita itu nggak perlu buktiin ambil X satu-satu gitu. Pokoknya
untuk X lebih dari 0, itu pasti terjamin oleh sifat Archimedes, itu pasti ada N0 demikian hingga itu X bukan elemen dari interval N0. Nah, oleh karena itu, kasus kedua ini berarti salah untuk kemungkinan X lebih dari 0. Untuk yang ketiga, kemungkinannya yaitu X kurang dari 0. Zul. Nah, ini ya. Nah, berarti kan kalau misal X-nya kurang dari 0, sebenarnya udah kelihatan bahwa X-nya itu bakal nggak masuk ke dalam interval apapun. Jadi kan intervalnya itu ada di sini, makin kecil kan. Nggak di sebelah kirinya. Jadi misal aku ambil X-nya itu di sini. Tinggal kita cari N0-nya aja. N0 yang menyebabkan X itu nggak termasuk dalam interval IN0 itu sendiri, kayak tadi. Nah, di sini aku ambil N0 sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Kalau misal aku sama dengan 1, itu kan 0 sampai dengan 1 per 1. Atau 1. Jadi, intervalnya itu ya yang hitam ini. Nah, sedangkan karena aku pilih N0-nya sama dengan 1, X-nya itu pasti nggak akan jadi anggotanya interval tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan X itu bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan interval N0. Berarti ini langsung terbukti salah. Nah, menurut pembuktian pada 3 kasus tersebut, yang memenuhi itu hanya kasus 1. Maka terbukti bahwa irisan dari interval IN atau 0 sampai dengan 1 per N itu adalah himpunan yang beranggotakan 0 saja. Karena untuk X lebih dari 0 tidak memenuhi, dan untuk X kurang dari 0 itu juga tidak memenuhi. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Jadi, jangan lupa ya sama sifat Archimedes itu dari tadi udah dipakai, udah berapa soal itu. Yang ditanyain lanjut. Zulfa. Oke, lanjut untuk yang nomor 7. Nah, di sini kita udah punya 2 himpunan ya. Himpunan A itu subset di bilangan real. Ada himpunan B juga, dan di sini kita ketahui juga A dan B itu terbatas. Disuruh membuktikan bahwa supremum dari A union B itu sama dengan supremum dari supremum A dan supremum B. Intinya sama, karena tadi udah diketahui A itu terbatas, maka A itu pasti terbatas ke atas dan ke bawah. Nah, kalau terbatas ke atas itu berarti A memiliki supremum. Nah, kita misalkan nama supremumnya itu X, artinya untuk setiap elemen himpunan A berlaku X lebih dari sama dengan A. Kemudian pernyataan yang kedua, karena B tadi terbatas, maka B pasti terbatas ke atas dan ke bawah. Jika terbatas ke atas, berarti B memiliki supremum, dan kita misalkan supremum dari B adalah Y. Kemudian artinya untuk setiap B elemen himpunan B berlaku Y lebih dari sama dengan B. Kemudian ambil sebarang Z. Nah, Z di sini adalah elemen dari A union B. Maka untuk setiap Z elemen A union B berlaku maksimum X, Y itu lebih dari sama dengan Z. Kayak
logikanya kalau di sini misal ini di sini himpunan A gitu ya, himpunan B ada di sini. Nah kalau A union B berarti kan nanti sebesar ini ya, ini A union B. Nah tadi kita punya supremum dari A itu X, supremum dari B itu Y. Nah berarti ini nggak harus sama ya, misal kayak gini. Nah, jadi misal kita katakan Z itu setiap elemen yang ada di A union B, ini Z0, Z1, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa katakan bahwa untuk setiap titik-titik yang ada di dalam A union B itu berlaku pasti kurang dari sama dengan maksimum antara X dan Y. Ini kan artinya maksimum X, Y itu lebih besar mana antara X, Y. Misal ternyata yang lebih besar itu Y, berarti kita bisa katakan bahwa Y lebih dari sama dengan Z. Karena Y di sini supremum dari B, sedangkan Y juga ternyata intinya lebih maksimum, lebih tinggi daripada X gitu. Ini contoh aja ya buat bayangan gitu. Jadi bisa kita katakan bahwa maksimum X, Y itu lebih dari sama dengan Z. Jadi kita bisa katakan bahwa maksimum X, Y itu merupakan batas atas dari A union B. Kemudian akan ditunjukkan maksimum X, Y adalah supremum. Apakah nanti ternyata masih ada yang lebih kecil lagi dari maksimum X, Y namun tetap termasuk batas atas? Nah itu kita buktikan dari sini. Misal kita pilih T, dengan T itu merupakan batas atas lain. Nah, misal kita pilih T, dengan T itu merupakan batas atas lain, maka T lebih dari sama dengan Z. Untuk setiap Z elemen A union B. Artinya, T itu, karena T itu batas atas dari himpunan A union B ini, maka bisa dipastikan dia juga lebih besar dari A yang merupakan anggota dari himpunan A, sehingga T kita bisa katakan batas atas dari A, dan T itu merupakan T lebih dari sama dengan supremum dari A atau X itu tadi. Kemudian selain T lebih dari sama dengan A, berarti T juga lebih dari sama dengan B karena dia batas atas ya. T lebih dari sama dengan B untuk setiap B elemen himpunan B, maka T merupakan batas atas B, dan T lebih dari sama dengan supremum B, yaitu Y. Maka T itu lebih dari sama dengan maksimum dari XY. Nah, karena maksimum X, Y ini kurang dari sama dengan T, dari sini, maka supremum dari A union B adalah maksimum X, Y. Tadi syarat supremum itu kan batas atas terkecil, jadi ternyata T itu masih lebih besar dari maksimum X, Y. Berarti maksimum X, Y merupakan supremum atau batas atas terkecil. Nah, supremum A union B sama dengan supremum X, Y. Nah, kita bisa tuliskan lagi, X itu tadi adalah supremum dari A, sedangkan Y itu adalah supremum dari B. Jadi kita bisa substitusikan, kita dapat bahwa supremum A union B sama dengan supremum A, supremum B. Ada yang ditanyakan?
Oke, lanjut untuk nomor 10. Oke, lanjut nomor 10 ya. Di sini nomor 10 itu buktikan bahwa limit dari 1/3 pangkat N itu sama dengan 0. Nah, ini aku pakai teorema 3.1.10 di buku Bartel, buku analisis real yang bahasa Inggris. Itu yang mengatakan bahwa diberikan dua barisan bilangan real A, yaitu AN, dan X, yaitu XN. Dengan AN itu lebih dari 0 untuk setiap N bilangan asli, dan limit dari AN atau limit dari barisan AN itu sama dengan 0. Nah, jika X bilangan real dan ada suatu bilangan real C, ada suatu bilangan real konstan C, dan suatu M anggota bilangan asli, sehingga berlaku mutlak dari Xn dikurangi X itu kurang dari C dikali dengan AN. Untuk N lebih dari sama dengan M. Maka itu akan mengakibatkan limit dari Xn itu sama dengan N. Aku pakai teorema itu. Nah, di sini pembuktiannya untuk setiap N itu bilangan asli berlaku 0 itu kurang dari N, kemudian N itu kurang dari 3 pangkat N, karena N itu bilangan asli. Sehingga diperoleh, kalau misalnya aku mau ganti jadi 1/4, jadi 0 itu bakal kurang dari 1/3 pangkat N, kemudian kurang dari 1/N, karena 3 pangkat N itu lebih besar daripada N. Oke, di sini aku mau masukin ke kayak teorema tadi, jadi mutlak Xn dikurangi dengan 0. Jadi 1/3 pangkat N itu aku kurangkan dengan 0, kemudian aku mutlakkan, itu jadi 1/3 pangkat N. Nah, di sini 1/3 pangkat N kan tadi kan kurang dari 1/N. Nah, 1/N-nya aku itu mau ubah jadi bentuk CAN yang aku maksudkan di teorema 3.1.10 tadi. Jadi C itu 1, kemudian barisan AN itu 1/N. Nah, kemudian di sini aku bisa tuliskan, jadi kurang dari atau sama dengan, karena kan tadi di awal itu kurang dari. Terus ini berarti sama kurang dari sama dengan 1 dikali 1/N. Untuk setiap bilangan asli N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita mau pakai teorema yang tadi, itu harus mencari nilai C, kemudian nilai M, kemudian nilai dari AN atau barisan AN-nya itu barisannya yang kayak gimana. Nah, di sini dengan menggunakan teorema tersebut, dalam hal ini M sama dengan 1 itu udah aku pilih, karena di sini kan N itu lebih dari sama dengan 1. Jadi, tadi kan di teoremanya N itu lebih dari sama dengan M. Jadi, aku pilih M-nya itu langsung aja 1. Nah, kemudian C-nya aku ambil 1 karena di sini aku udah uraikan, karena 1/N itu aku bisa uraikan jadi 1 dikali 1/N. Jadi C-nya sama dengan 1. Kemudian AN-nya itu yaitu barisan 1/N itu sendiri. Nah, karena ini sudah memenuhi, sudah sama dengan teorema 3.1.10 tadi, terbukti bahwa limit dari Xn itu sama dengan X kan tadi di atas. Nah, karena tadi aku X-nya itu pilih 0, jadi kan ini Xn, 1/3 pangkat N itu Xn, kemudian X-nya itu aku pilih 0, maka udah terbukti bahwa limit dari 1/3 pangkat N itu sama dengan 0. Nah, selain teorema ini itu ada teorema satu lagi. Aku kayaknya itu di bawahnya ini kalau di buku, di bawahnya teorema 3.1.10 itu ada
kalau misalnya kalian punya bilangan real B, scroll dulu. Oke, bilangan real B. Nah, B-nya itu lebih dari 0, kemudian B-nya itu kurang dari 1, itu limit dari B pangkat N itu akan sama dengan 0. Jadi ini bisa dipakai juga dalam kasus ini. Jadi kan di sini soalnya kan 1/3 pangkat N. Jadi B-nya itu adalah 1/3. Nah, kalau misal 1/3 aku pangkatkan dengan N, jadi kan 1/3 pangkat N. Nah, ini langsung kebukti kalau misal pakai teorema itu. Kayaknya ini bukan teorema, tapi akibat dari teorema 3.1.10. Nah, itu cara yang kedua ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Oke, tadi nomor 8 nggak dibahas ya, diloncat karena nomor 8 itu hampir sama kayak nomor 2 yang tadi dijelasin sama Zulfa. Jadi nanti mungkin bisa modifikasi sendiri yang pembuktiannya. Oke, kalau misal nggak ada yang ditanyain, lanjut ke nomor 11. Oke, aku lanjut untuk yang nomor 11. Ya. Jika Y lebih dari 0, buktikan bahwa ada bilangan N elemen bilangan asli, himpunan bilangan asli sedemikian hingga 1/5 pangkat N itu kurang dari Y. Oke. Untuk sebarang Y lebih dari 0, menurut teorema jika A lebih dari 0, maka 1/A lebih dari 0 juga. Maka diperoleh ada dari Y lebih dari 0 ini ya, kita peroleh 1/Y lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes, ada N elemen himpunan bilangan asli sedemikian hingga N lebih dari 1/Y. Ini untuk persamaan yang pertama, menurut sifat Archimedes ya. Untuk setiap N elemen N berlaku 5 pangkat N lebih dari N. Karena N itu bilangan asli, maka berlaku sifat seperti ini ya, 5 pangkat N itu lebih dari N. Ini untuk persamaan yang kedua. Kemudian untuk menurut sifat transitif, yaitu kita ambil dari dua persamaan yang sudah kita buat tadi, persamaan yang pertama sama persamaan yang kedua, maka kita bisa temukan bahwa 5 pangkat N itu lebih dari 1/Y. Karena tadi kan 5 pangkat N lebih dari N, sedangkan N itu lebih dari 1/Y. Maka kalau kita gabungkan 5 pangkat N itu lebih dari 1/Y. Ini ya, 5 pangkat N itu lebih dari N, sedangkan N tadi lebih dari 1/Y. Jadi kita bisa tuliskan 5 pangkat N lebih dari 1/Y. Sehingga kalau kita untuk seper kayak tadi ya, kalau kita balik lah, seperti dibalik itu berarti tandanya juga kebalik, jadinya 1/5 pangkat N kurang dari Y. Sehingga terbukti bahwa 1/5 pangkat N itu kurang dari Y. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 12. Oke, nomor 12 ini
misalkan A lebih dari 0 dan misalkan AS itu merupakan himpunan yang beranggotakan AS dengan S itu elemen himpunan S. Buktikan bahwa infimum dari AS sama dengan A dikali infimum himpunan S. Oke, kita berarti punya dua yang diketahui. Yang pertama A lebih dari 0, kemudian himpunan AS sama dengan himpunan bilangan yang beranggotakan AS dengan S elemen himpunan S. Berdasarkan definisi infimum, maka untuk setiap S elemen himpunan S berlaku infimum S itu pasti kurang dari S, karena S itu tadi kan S kecil masuk ke S kecil itu kan anggota dari semua anggota dari himpunan S, sedangkan infimum itu batas bawah terbesar, sehingga infimum S itu kurang dari sama dengan S. Ini kedua ruas aku kalikan A, jadi aku dapatkan A dikali infimum S itu kurang dari sama dengan A kali S. Kemudian untuk sebarang epsilon lebih dari 0, maka epsilon per A juga lebih dari 0. Kenapa? Karena A lebih dari 0. Ini positif. Ini juga positif. Maka ada S0 elemen S sedemikian hingga S0 itu kurang dari sama dengan infimum S ditambah epsilon per A. Maksudnya apa? Di sini tadi ini misal himpunan bilangan S, infimum misal ini himpunan bilangan S, berarti infimum itu misal ada di sini begitu ya. Nah, kalau ditambah sesuatu dikit aja epsilon per A, berarti kan nanti misal geser di sini. Nah, pasti kita bisa menemukan suatu S0 yang ada di sebelah kirinya dikit begitu kan. Intinya bukan infimum lagi kan, jadi bukan batas kecil lagi. Jadi pasti ada, maka ada S0 elemen S demikian hingga S0 itu kurang dari sama dengan infimum S ditambah epsilon per A. Kedua ruas aku kalikan dengan A lagi, kita dapat A kali S0 kurang dari sama dengan A kali infimum S ditambah epsilon. Sama kayak tadi, kita bisa, karena A S0 itu elemen dari AS, maka bisa dikatakan bahwa infimum dari AS itu A dikali infimum S. Ini ya. Jadi kita bisa dapatkan A infimum dari AS itu adalah A dikali infimum. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ke 13. Oke, nomor 13 ya, nomor yang terakhir. Di sini kita disuruh nyari contoh dari barisan yang konvergen, barisan XN yang konvergen dengan limit XN plus 1 per XN itu sama dengan 1. Nah, di sini aku ambil contohnya itu langsung yang sederhana ya, 1 per N. Jadi 1 per N kan konvergen. Nah, konvergen ke 0. Jadi di sini limitnya itu berarti limit 1 per N plus 1. Kemudian bawahnya itu 1 per N karena XN plus 1 per XN.
Terus kemudian 1 sama satunya itu aku mau coret jadi N per N plus 1. Kemudian yang bawah yang di dalam kurung aku mau bagi dengan N semua. Jadi atas aku bagi N, kemudian bawah aku bagi N. Jadi N bagi N1, kemudian 1 dibagi dengan N jadi 1 per N. Di sini langsung kita evaluasi limit atas sama bawahnya. Jadi limit 1, limit C atau konstan itu akan sama dengan 1. Yang bawah limit 1 ditambah 1 per N. 1 per N kan menuju 0. 0 tambah 1 itu 1, jadi limit 1 itu 1. Jadi 1 per 1 adalah 1. Oke, ada yang ditanyakan? Mbak izin bertanya, untuk yang lim N dibagi N plus 1 itu, tadi itu dibagi N dulu ya Mbak? Jadi N per N plus 1 itu, yang baris kedua. Oh, yang baris kedua. Iya, Jadi kan ini kan 1 per N plus 1 di per 1 per N. Nah, itu aku kayak biasanya ya. Jadi 1 per N plus 1 dikalikan dengan N per 1. Itukah yang dimaksud? N itu ini kan? oke udah Mbak, aman. Oke.
Mbak, permisi mau tanya, barangkali sampean berdua tahu alur pengerjaan yang nomor 9 itu loh Mbak, yang given Z, soalnya bingung. Wait, wait. Kalian pegang bukunya Bu Manu nggak? Enggak, Mbak. Mbak. Terus ke sini. Jadi nanti kalau contohnya itu ada di slide selanjutnya ini. Kayak gini coba bisa dibaca dulu saya. Jadi ini menurut yang aku, jadi permainan K Epsilon ini atau K Epsilon game itu intinya tentang kalian harus nemuin epsilon pasti. Jadi kan misal kalau kalian pakai definisi limit itu atau barisan itu mau konvergen kemana, itu kan kalian cuma buktiin kalau misal itu kurang dari epsilon gitu. Nah itu epsilonnya enggak dikasih tahu yang pasti. Nah kalau di
K epsilon game ini kalian harus nemuin epsilon yang pasti. Dan kalau misal kalian udah nemu, itu kalian juga harus nemu K epsilon atau K yang bergantung pada epsilon. Sedemikian hingga itu untuk sebarang bilangan asli N itu lebih dari sama dengan K epsilon. Jadi sebenarnya itu sama aja kayak pakai definisi limit. Cuma ini lebih ke kalian harus ngasih tahu epsilon epsilon yang pasti gitu, bentuk angka gitu. Jadi bentuk bilangan. Sedangkan kalau misal kalian udah nemu epsilonnya, kalian juga harus nentuin K epsilonnya. Jadi K yang bergantung pada epsilon itu. Sebenarnya aku nggak pernah nemuin soal yang kayak buktikan ini kayak nomor berapa ya? Nomor 5 juga kan. Nomor 5 kan juga itu disuruh buktiin kalau misal 1 per N dikurangi dengan 1 per N plus 1 itu sama dengan 0. Menggunakan K epsilon game. Nah, aku itu nggak bisa ngerjain pakai K epsilon game. Jadi aku nggak jelasin tadi. Karena aku nggak pernah nemu soal yang kayak gini. Nah, di situ kan ada juga jika if possible gitu. Jadi aku nggak tahu ini sebenarnya bisa atau enggak. Itu sih. Lupa mungkin ada tambahan. Enggak ada sih. Mungkin bisa dibaca-baca dari sini dulu ya. Kayak ini, dia di sini Dono itu menanggapi suatu nilai ya. Di sini Indro bilang epsilonnya sepertiga. Nah, Dono menanggapi dengan ke epsilonnya 4. Dan dia tuh di sini permainannya tuh kan kalau dikasih nilai epsilon dan bisa jawab ke epsilonnya, berarti nilai limit tadi itu benar gitu loh. Nilai limit yang kita ajukan tadi, limit X sama dengan 0 itu benar. Nah, kalau ada ternyata epsilon, dikasih epsilon ternyata nggak bisa milih ke epsilon, ya berarti itu nanti permainannya kalah, dan nanti berarti tidak bisa dibuktikan bahwa limit X tadi konvertin ke kayak gitu. Juga kurang tahu sih tentang ini. Itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, aku tunggu sampai lebih 50 ya, 9.50. Apa tanya?